warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Abi. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salbi Qalbi ala dinika wa ala ta'atika. wa Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Amin. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Abi, Hadir, Bu. Zahira, Hadir, Bu. alhamdulillah kalian hadir semuanya. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi yang akan kita capai dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya yaitu mengenal simbol-simbol Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya ada 4, yaitu menyebutkan simbol-simbol dalam sila Pancasila, mencontohkan perbuatan yang sesuai dengan sila Pancasila, mendemonstrasikan simbol sila-sila Pancasila, dan mengubah perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila dengan tepat. Jadi, kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu ada 4. Selanjutnya, mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai juga ada 4. Yang pertama, setelah guru menjelaskan, siswa mampu menyebutkan simbol sila-sila Pancasila. Jadi, setelah nanti Ibu menjelaskan, kalian akan dituntut untuk menyebutkan simbol dari sila-sila Pancasila. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mencontohkan perbuatan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi nanti kita akan melakukan sebuah diskusi. Selanjutnya yang ketiga, setelah kegiatan berdiskusi, siswa telah mampu mendemonstrasikan simbol dari sila-sila Pancasila.
Mendemonstrasi ini maksudnya yaitu mempertunjukkan atau mempertontonkan. Yang keempat, setelah kegiatan diskusi tersebut, siswa mampu mengubah perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Jadi setelah kita diskusi itu nanti yang akan kita diskusikan adalah sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Jadi setelah kita melakukan diskusi tersebut, kita dapat merubah perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Jadi itulah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan kalian baca buku mengenai Aku Selalu Dekat dengan Allah untuk membiasakan membaca sebelum kita memulai pelajaran. Nanti setelah itu silakan kalian rangkum apa yang dapat kalian baca tersebut. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 6 yaitu mengenai simbol dan perbuatan yang sesuai dengan sila Pancasila. Terlebih dahulu Ibu akan membacakan sebuah dialog. Dialog ini yaitu bermain peran. Bu, tolong ambilkan piringnya ya Bu. Baik Pak. Benny mau makan apa? Hore, sarapan sudah siap. Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya. Coba kalian perhatikan percakapan mereka di atas. Percakapan itu berisi ungkapan perminta tolongan. Sikap tolong-menolong adalah contoh perbuatan yang sesuai Pancasila. Meminta tolong hendaknya disampaikan dengan kalimat yang santun. Sikap santun juga merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Apakah kalian masih ingat tentang bunyi-bunyi Pancasila? Masih, Bu. Baik, kita mulai dari sila Pancasila pertama ya. Yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan Yang adil beradab. yang adil dan Dan beradab. beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. sosial bagi Seluruh seluruh rakyat Indonesia. rakyat Indonesia. Jadi kalian sudah paham kan tentang bunyi-bunyi sila Pancasila? Sudah, Bu. Selanjutnya kita akan mengenal lambang-lambang dari sila Pancasila. Jadi di sini Ibu ada dari masing-masing lambang Pancasila. Ini ada gambar pohon beringin. Ini merupakan lambang ke sila berapa? Silakan Zahira tempelkan. Silakan Abi maju ke depan.
lambang. Silakan duduk. Selanjutnya kepala banteng. Kepala banteng sama padi dan kapas. Silakan Zahira menempelkan. Kepala banteng. Padi dan kapas. Silakan. Terima kasih Zahira. Selanjutnya yang terakhir Abi, rantai. Terima kasih Abi. Jadi kalian sudah mengenal simbol atau lambang dari sila Pancasila. Kita koreksi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya Bintang. ya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya Rantai. bagus. Yang ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya Bomber beringin. yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya Kepala banteng. ya. Dan sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya Padi dan kapas. ya, bagus. Selanjutnya, tugas kalian yaitu mengidentifikasi makna dari masing-masing simbol sila Pancasila. Lalu kalian tulis pada buku tulis kalian. Ibu tunggu kira-kira 10 menit. Silahkan kalian bacakan makna dari masing-masing simbol tersebut. Sila 1 sampai 3. Silahkan bacakan Zahira. Hanya seperti cahaya yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Ya, jadi sila pertama itu maknanya, simbol sila pertama itu maknanya seperti cahaya yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Ya, sila kedua maknanya Kita sangat saling membutuhkan. ya, jadi pada simbol sila kedua ini berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan untuk membentuk sebuah lingkaran. Jadi maknanya bahwa bangsa Indonesia ini saling membutuhkan dan keterkaitan. Silakan sila ketiga, apa maknanya Zahira? Pohon-pohon besar di mana kita bisa berteduh berlindung. Ya betul, jadi pada sila ketiga itu ada pohon beringin. Pohon beringin itu berfungsi untuk tempat berteduh bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya sila keempat, silakan Abi bacakan maknanya. Selanjutnya silakan kalian untuk duduk melingkar lalu berdiskusi mengenai sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Nanti apabila kalian sudah siap, nanti kumpulkan buku kalian ke ibu ya. Apakah kalian sudah siap? Udah, Bu. Udah, Bu. Silahkan kumpulkan. Silahkan duduk kembali. Jadi kalian sudah paham mengenai sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Selanjutnya ibu ada 2 buah gambar mengenai tentang contoh atau perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Yang pertama, siswa yang aktif di dalam kelas.
Silakan Zahira menempelkan kepada sila yang sesuai. Bagus, terima kasih Zahira. Jadi keaktifan di dalam kelas itu termasuk kepada sila keempat. Selanjutnya, gambar yang kedua, salim kepada orang tua untuk sebelum berangkat sekolah. Silakan Abi tempelkan kepada bunyi sila yang sesuai. Bagus, jadi salim kepada orang tua sebelum berangkat sekolah itu termasuk kepada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Baiklah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada Zahira. Apa alasan atau dasar pengetahuan kalian mengenai urutan gambar tersebut? Menurut saya, Bu, setelah saya membaca dan mendengarkan penjelasan, saya bisa mengurutkan gambar tersebut, Bu. Jadi, itu kalian setelah kalian membaca dan mendengar penjelasan tadi, kalian dapat mengurutkan gambar tersebut dengan benar. Selanjutnya, Ibu akan memberikan konsep materi kita atau merangkum lebih jelasnya. Pancasila itu merupakan dasar negara dan pedoman bagi kita rakyat Indonesia. Jadi Pancasila itu terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca itu berarti 5. Tolong perhatikan. Sila itu berarti prinsip. Jadi Pancasila itu memiliki 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan mengenai tingkah laku. Kelima sila tersebut sudah kita pelajari pada pembelajaran awal tadi, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu dalam sila Pancasila itu memiliki simbol dan lambang yang terletak pada burung Garuda Pancasila. Pada burung tersebut, pada kakinya kan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, bagus. Selanjutnya, contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Seperti sudah kalian tuliskan tadi, contoh sila pertama yaitu melaksanakan sholat, menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama dengan kita. Yang sila kedua yaitu menjaga kerukunan dengan sesama teman dan warga sekolah. Sila ketiga yaitu contohnya yaitu tidak membeda-bedakan teman dari manapun asalnya, baik dari segi kulit, suku, ras, agama, bentuk wajah, dan lain sebagainya. Contoh sila keempat yaitu menghargai pendapat teman yang lain saat mengikuti pelajaran di kelas. Jadi kita harus menghargai pendapat siapapun, maupun itu teman, saudara, dan lainnya. Dalam mengikuti diskusi di kelas dengan aktif. Jadi keaktifan kita di kelas itu termasuk kepada sila keempat, contoh perbuatan. Selanjutnya, contoh sikap sila yang kelima yaitu menciptakan suasana kekeluargaan di kelas.
bekerja sama untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif. Jadi dalam kelas itu kita berteman dan menjalin silaturahmi serta tidak ada pertengkaran. Baiklah anak-anak, itulah materi kita terkait pada hari ini. Silakan kalian baca-baca lagi buku agar kalian menjadi lebih paham untuk menambah ilmu. Baiklah, itulah pembelajaran kita mengenai materi simbol dan perbuatan yang sesuai dengan sila Pancasila. Selanjutnya, Ibu akan memberikan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Di sini ada 4 pertanyaan. Silakan kalian tuliskan pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, silakan ditulis apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini. Yang kedua, bagaimana setelah mengetahui perbuatan tentang sila Pancasila. Yang ketiga, apa kegiatan yang paling disukai? Yang keempat, bagaimana cara kalian mendapatkan informasi tersebut? Jadi itulah 4 pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Silakan kalian tulis jawabannya. Nanti dikumpulkan. Dapat pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bari-bari. Masak sebiji diurung bari-bari. Mangga lepok, batang kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Namanya batis kutu, dikit pipi dawang. Namanya batis kutu, dikit pipi dawang. Pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bari-bari. Masak sebiji diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Namanya batis kutu, dikit pipi dawang. Namanya batis kutu, dikit pipi dawang. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu untuk esok hari. Silahkan Abi untuk memimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sampai ketemu besok hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi